sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Oke, kembali lagi di sini saya akan menceritakan tentang perjalanan saya kemarin yang mendadak menjadi atlet sprint 100 meter. Jadi sebelumnya saya tidak pernah yang namanya ikut lomba lari sprint ya. Saya hanya ikut lomba-lomba seperti itu, hanya lari-lari biasa seperti lari 10K, 5K, 21, bahkan itu pun tidak untuk mengejar juara, tapi hanya untuk diri saya sendiri, have fun saja, hanya untuk mencari teman, mencari kesehatan, mencari kegembiraan dalam berlari. Jadi tidak ada niatan untuk mencapai juara dalam setiap event lari yang saya ikuti. Kemudian kemarin dapat amanah lari sprint 100 meter yang mana saya nggak awam sih, tapi ini pengalaman pertama saya untuk mengikuti lari sprint 100 meter. Hanya dalam jangka waktu 1 bulan saya berlatih, karena memang informasinya itu 1 bulan sebelum acara dimulai atau perlombaan dimulai. Jadi saya hanya punya waktu 1 bulan untuk latihan sprint 100 meter. Di awal-awal saya mencoba meraba-raba latihan apa ini yang cocok untuk saya lakukan selama 1 bulan ke depan agar saya mendapatkan performa yang maksimal atau batas maksimum yang saya punya. Jadi saya berkonsultasi dengan teman saya yang kebetulan dia bekerja di Medifit Jakarta, namanya Muhammad Zuhad. Saya berkonsultasi dengan teman saya yang bekerja di Medifit Jakarta. Untuk teman-teman yang mungkin pengen tahu atau ingin tahu apa itu Medifit, saya akan mencantumkan deskripsi tentang Medifit di bawah ini, nanti bisa dicek sendiri ya apa itu Medifit dan fungsinya apa untuk dunia olahraga. Jadi selama 1 bulan saya dalam pantauan coach saya Muhammad Zuhad, saya dibimbing Muhammad Zuhad untuk berlatih. Jadi latihan apa saja yang bisa saya terapkan untuk menghasilkan progres yang baik. Saran dari dia adalah saya harus latihan speed dan endurance. Halo, selamat pagi. Hari ini saya akan melakukan latihan. Kebetulan dapat izin di lintasan Stadion Jayakusumo bersama Mas Heta tentunya. Halo. Tak suruh nemenin untuk teman latihan nanti karena memang butuh beberapa persiapan. Jadi hari ini saya bersama Mas Heta akan melakukan latihan untuk persiapan HGN lari 100 meter, lari sprint 100 meter di Magelang. Kita ganti sepatu dulu. Ini saya pinjem sepatu sprint, mau nyoba karena memang seumur umur belum pernah pakai sepatu sprint. Sepatunya biasa seperti ini, sepatu untuk jogging, untuk lari 10 kilo, untuk lari maraton. Belum pernah sih maraton yang 42. Insya Allah naik kuat. Ini ganti sepatu dulu, kita akan nyoba lari 100 meter. Kita lihat catatan waktu
yang bisa saya capai. Kalau kemarin sih terakhir 17 detik. Maklum, faktor usia sangat mempengaruhi. Apalagi berat badan juga naik. Berat bos. Tapi nggak apa-apa, karena ini sudah menjadi amanah yang saya ambil. Saya akan tetap berusaha untuk memberikan terbaik. Ya, salah satunya dengan terus berlatih. Pernah makan sepatunya seperti ini? Pasti ada jarumnya, duri-duri untuk mencengkram di lintasan. Saya nggak bisa kalau pakai sepatu nggak pakai kaos kaki. Jadi saya juga ganti kaos kaki yang lebih tipis agar tidak terlalu sempit nanti. Ini ukurannya 42 ya, ngepres sekali di kaki. Tapi nggak apa-apa. Katanya memang kalau pakai sepatu sprint itu, kalau bisa ya yang klop sama kaki, press, biar larinya juga terasa seperti kamu lari dengan kakimu sendiri, bukan karena mesin-mesin yang diterapkan. Kok mesin toh, teknologi-teknologi yang diterapkan dalam sepatu itu. Kalau sepatu-sepatu kayak gini untuk running, jogging itu kan memang didesain untuk kenyamanannya. Dia foamnya tebal, jadi ketika kita lari dia mampu menahan berat badan kita sehingga tidak terhempas begitu kencangnya. Tapi kalau lari sprint kan memang butuh gerak eksplosif yang sangat besar di awal sampai akhir. Jadi memang semaksimal mungkin daya ledaknya juga tinggi. Ini ngepres sekali saya pakai sepatunya. Nah, pinjem dari atlet tempat jauh, murid saya sendiri. Kenapa hari ini saya mencoba sepatu ini? Kenapa nggak langsung saja dibuat lomba? Karena saya belum pernah itu tadi ya. Karena saya belum pernah memakai sepatu ini. Wong kemarin aja rasanya tak coba itu. Coba berjalan aja, beda, nggak sama. Rasanya aneh. Sepatu macam apa ini? Ya, semoga dengan latihan seperti ini saya bisa memberikan yang terbaik. Ya setidaknya waktu tempuh saya lebih bagus daripada menggunakan sepatu-sepatu yang biasa saya gunakan. Bismillah, kita usahakan yang terbaik. Oke, hari ini sudah selesai latihannya. Panas sekali, capek juga. Capek bukan kakinya tapi nafasnya. Jadi tadi sudah 1 kali 200 meter, 2 kali 100 meter, dan juga 1 kali 50 meter. Dan waktunya ya mengalahkan diri sendiri lah. Tapi belum bisa mungkin mengalahkan atlet-atlet yang capaiannya 12 menit, apalagi di bawahnya. Berat. Tadi dapat 15, mepet ke 16. Ya kita buat 16 aja, jangan dibuat 15. Berat. Tadi juga karena memang sempat salah di start atau awalan, kurang siap. Jadi gerak eksplosifnya kurang, tolakannya kurang. Jadi saya menyadari itu, dan itu yang perlu saya latih dalam 1-2 hari ke depan. Semoga selalu diberi kesehatan dan bisa menjalankan amanah dengan baik. Di awal-awal saya mencoba untuk menguji diri saya sendiri. Ini sebelum saya mulai latihan selama 1 bulan itu ya. Jadi saya menguji diri saya sendiri untuk melakukan lari sprint 100 meter. Dan dalam jarak 100 meter saya mendapat waktu 18 detik. Itu jauh dari batas seorang atlet, jauh sekali. Kalau kalian tahu,
pemegang lari tercepat 100 meter itu Usain Bolt. Dia mencapai jarak 100 meter dengan durasi waktu 9,58 detik. Jadi 18 detik itu sangat lama. Ya, 18 detik itu adalah rekor terburuk mungkin. Karena memang pada dasarnya saya belum pernah melakukan lari sprint. Dulu waktu SD selalu kalah. Jika harus disuruh lari kencang-kencang, selalu kalah. Saya tidak mampu untuk mendahului teman-teman saya karena teman-teman saya lebih kencang dari saya larinya. Kemudian setelah saya melakukan latihan speed, gym, endurance dalam tahap waktu 1 bulan, setiap minggunya terjadilah progres yang lumayan. Ya, terjadilah progres yang lumayan. Awal-awal saya melakukan interval 200 kali 4 dalam tempo waktu 30 sampai 40 detik. Itu saya sempat muntah karena respon tubuh yang kaget mungkin ya, belum pernah melakukan hal tersebut. Jadi waktu itu di awal-awal saya mengalami hamstring ketika sudah melakukan lari. Hamstring di paha depan, dua-duanya kena, dan diikuti juga minggu berikutnya paha belakang, dua-duanya kena semua. Jadi semua paha ini tidak lepas dari cedera hamstring. Saya sempat beristirahat beberapa hari dan rasanya sangat bersalah karena sudah men-skip pelatihan. Tapi mau gimana lagi? Kalau tidak istirahat mungkin tidak bisa dipakai lagi kakinya. Ya, jadi harus istirahat dulu untuk merecovery otot-otot yang rusak. Kemudian setelah saya mencoba di lintasan dalam kurun waktu 1 bulan itu tadi, alhamdulillah progresnya lumayan. Dari yang semula 18 detik, dan waktu itu saya mendapat waktu 15,94 detik. Ini lumayan. Meskipun target saya sebenarnya 15 atau kurang dari 15, tapi ini ya cukuplah 15,94 detik dari yang awalnya 18 detik. Dan alhamdulillah saya bersyukur dengan proses latihan yang minim, karena memang cuma 1 bulan saya sudah mengalahkan awalan saya yang 18 detik menjadi 15,94 detik. Kemudian setelah itu hari perlombaan pun tiba. Saya sampai di Magelang hari Senin malam di SMP Insanul Fikri Magelang. Kita istirahat di sana bareng-bareng rombongan dari Korda Pati. Kemudian paginya kita mulai acara pembukaan, mulai untuk persiapan lomba, dan saya ke lapangan atletik. 3 peserta di awal, lop 1 saya lari ya, bareng 2 peserta yang lainnya lari. Saya hampir ketinggalan di awal-awal, tapi kalau saya tidak bisa mengejar, ini otomatis saya tidak bisa masuk ke babak penyisian. Akhirnya saya push diri saya untuk ayo kuat, ayun terus tangannya sampai akhirnya alhamdulillah saya bisa mendahului meskipun tipis sekali. Ayo Tata Airat, balap ayo. Ayo bisa. Yes. Akhirnya ada lop 1 saya menjuarai lop 1. Oke. Saya lanjut ke lop 2. Ada 3 peserta lagi. Larilah dia. Saya tidak begitu memperhatikan. Kemudian setelah sampai finish ada 1 peserta yang dia tidak mau meneruskan larinya. Saya merasa dicurangi. Ini tidak adil. Saya tidak terima. Karena ada yang melintasi lintasan saya, memasuki lintasan saya. Akhirnya rame itu. Yang satu lagi nggak terima karena dia merasa sudah ada di lintasannya. Yang mana panitianya juga masih baru karena ini masih event baru. Jadi ya kita maklumi lah untuk itu.
Ya, berempat lah yang masuk final. Atlet tadi tentunya saya, alhamdulillah, dan 2 orang yang di lob 2 tadi yang ya begitulah pokoknya 2 orang tadi, karena memang didiskualifikasi harusnya tapi tidak, dan 1 yang protes karena lintasannya diambil. Jadi 4 orang di sini. Saya sudah tidak kuat. Saya kira tadi kan sudah lari kenceng, dah juara 3 gak apa-apa, tapi ternyata ada 4 peserta yang masuk final. Jadi ya udahlah, semampunya. Otot selangkangan sudah nggak kuat untuk berlari. Sebenarnya sudah terasa sejak finish awalan untuk mengejar tadi, karena saya all out di awal. Sudah kerasa sekali nggak nyaman. Tapi mau gimana lagi? Yaudah, kita habiskan dulu sampai babak final. Kemudian akhirnya babak final, dan memang benar saya kalah sama bapak-bapak 45 tahun. Saya tidak mendapatkan juara apapun, dan saya juara urutan keempat. Tapi apa yang tidak saya sesalkan? Meskipun saya kalah dari bapak-bapak tadi yang 45 tahun juara ketiga, yang lintasannya diambil tadi. Kenapa saya tidak menyesal? Kenapa saya tidak bersedih? Karena saya sudah melampaui diri saya sendiri. Dari yang awalnya 18 detik, saya dapat mencapai waktu tercepat saya dalam 100 meter, yaitu 14 detik. Dalam waktu 1 bulan, saya bisa mencapai waktu 14 detik. Ada 20 variasi genetik yang mempengaruhi manusia itu bisa bergerak lebih cepat dari yang lain, daripada manusia yang lainnya. Nah, itu mempengaruhi serat-serat otot pada manusia. Ada yang namanya fast twist dan slow twist, yaitu serat otot yang membantu manusia untuk bergerak cepat, itu fast twist, dan serat otot yang membantu manusia untuk bergerak lambat, slow twist. Nah, di sini 2 serat otot ini yang sangat berpengaruh terhadap kecepatan manusia itu. Ya. Fast twist membantu manusia untuk bergerak cepat, slow twist membantu manusia untuk bergerak lambat. Nah, otot ini manakah yang lebih besar yang terdapat dalam manusia itu? Misalnya saya, slow twistnya lebih besar daripada fast twist, otomatis otot slow twist saya akan mendominasi daripada fast twist, sehingga manusia yang memiliki otot fast twist lebih besar bisa mengendalikan dirinya untuk berlari lebih cepat daripada saya. Tapi di sisi lain, latihan akan sangat berpengaruh besar terhadap kinerja 2 otot ini. Saya mohon maaf sebelumnya kepada instansi yang sudah memberi amanah kepada saya belum bisa membawa juara. Kepada SDIT Abu Bakar Ashidik Pati, terima kasih kesempatannya. Kepada pemimpin, kepada pembina, kepada pengurus Korda Pati juga saya mohon maaf belum bisa membawa juara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.